Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita lebih dalam lagi datang kepada Tuhan, bersekutu dengan intim kepada Bapa, dan kita merasakan jamahan kasih Tuhan. Saudara, saya percaya kita dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan damai sejahtera. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita bersama-sama satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami datang kepadamu, kami membawa hidup kami percaya Engkau yang bersama-sama dengan kami, mengajar, memimpin, menuntun hidup kami, sehingga kami dalam kebenaran firman. Kami bersyukur ya Bapa, untuk hari ini, pimpin kami terus, ajari kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh tertanam, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar yang kami rasakan menjamah setiap kami, sehingga firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Ini kami ya Bapa, berfirmanlah, berbicaralah bagi setiap kami. Kami rindu akan sabda-Mu, dan kami rindu akan isi hatimu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, sampai hari ini tetap setia di dalam mengikuti renungan firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang judul Kesempatan Emas. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Pengkhotbah 9 ayat 1 sampai dengan 18. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Nasib semua orang sama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan. Semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama bagi orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang bijak, baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi
bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi pula, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat dengar pada hari ini. Kita, saudara-saudaraku, bisa menyadari betapa berharganya waktu ataupun kesempatan di dalam hidup ini. Seperti Rasul Paulus pun menasihati agar kita benar-benar memperhatikan dengan seksama hal ini. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, kalau kita tidak cermat memperhatikan, maka kita akan kehilangan kesempatan. Karena itu kita harus memperhatikan waktu pintu terbuka dan waktu pintu tertutup. Seperti ada tertulis, apabila Tuhan Yesus membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya ada waktu Tuhan membuka pintu masuk bagi kita dalam sebuah kesempatan. Bila mana kita masuk dan kita memiliki kesempatan sehingga pintu tidak tertutup. Pintu itu bisa sebuah kesempatan emas yang kita miliki, yang mungkin cuma sekali saja. Jadi, perhatikan kairos yang Tuhan berikan. Pengkhotbah menyatakan bahwa nasib semua orang sama. Yang membedakan antara yang satu dengan yang lain adalah apakah kita bisa menggunakan kesempatan dalam hidup ini dengan baik, ataukah justru menyia-nyiakannya. Maka dari itu, segala sesuatu yang dijumpai tangan untuk kita kerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Di dalam pengkhotbah ini ayat 10 dikatakan, selagi ada waktu dan kesempatan, selagi kita masih diberi nafas hidup oleh Tuhan, mari kita kerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam bidang apapun, baik pelayanan, pekerjaan, studi, usaha, dan semua aspek dalam hidup kita, dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan tidak setengah-setengah. Saudaraku, betapa banyak dari kita yang memiliki kesempatan ataupun kebiasaan yang suka menunda-nunda waktu dalam mengerjakan sesuatu. Kita berkata, nanti saja kan bisa, besok atau lusa pasti akan kukerjakan. Padahal manusia tidak mengetahui waktunya, tidak tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan, besok ataupun lusa.
Seringkali orang bodoh menunggu-nunggu kesempatan tetapi tidak dapat. Padahal begitu banyak kesempatan yang datang kepadanya sudah disia-siakan dan dibuang. Memang orang yang lebih rohani, lebih berkenan kepada Tuhan, bisa melihat kesempatan-kesempatan kecil dan dapat menjadi kesempatan yang besar, yang indah, istimewa dalam mentaati firman Tuhan. Seperti mengampuni, menabur, memiliki rendah hati, kelemah lembutan, seperti buah roh. Dan inilah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, kadang-kadang orang mengangkat dirinya sendiri, berusaha tampil supaya dapat kesempatan untuk naik populer, seperti yang dilakukan oleh Absalom. Dan hal ini bukan dipakai untuk kesempatan berbuat benar, tetapi masuk jerat iblis dan menjadikan kesempatan yang ada untuk masuk dalam dosa. Saudaraku, jangan membuat kesempatan untuk menurut daging ataupun suara iblis, sehingga celaka seperti yang dialami oleh Absalom. Kalau kita hidup kudus, taat kepada firman Tuhan, mematikan daging seperti Yusuf, maka Tuhan mempercayakan beban-beban pelayanan yang besar, sebab rohani kita kuat dan indah di hadapan Tuhan. Saudaraku, saat kita boleh melihat tingkat rohani kita, orang yang makin rohani, indah, berkenan, dan mengerti firman Tuhan, bisa melakukan kesempatan yang ada padanya dengan efektif. Seperti Tuhan Yesus sangat efektif dalam semua tindakan, sikap, dan perbuatannya. Ia bisa memberi gambaran ataupun jawaban yang tepat, dan kuasa Allah ikut bekerja. Tentu semua dalam kesucian dan sesuai dengan firman Tuhan. Selalu sesuai dengan real dan waktunya Tuhan. Orang yang dipimpin roh penuh hikmat dan kuasa Allah dan menjadi berkat, sangat efektif dalam hidupnya. Tidak ada yang lebih efektif daripada dipimpin Roh Kudus, sehingga kita bisa menebus waktu dengan efektif, memakai semua kesempatan-kesempatan lainnya. Dan kesempatan yang ada hanya satu kali akan habis. Jangan disia-siakan. Saudaraku, tetapi kita teruslah bertumbuh dan berbuah dipimpin Roh Kudus, hidup sesuai dengan firman Tuhan, sampai penuh seperti Kristus. Sepanjang tahun 2022 ini, mungkin setiap kita sudah banyak waktu yang kita biarkan berlalu begitu saja tanpa makna. Jika Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menatap hari esok, ini adalah waktu yang tepat untuk memperhatikan cara hidup kita. Hiduplah dengan bijak dan tidak berlaku bebal. Amin. Demikianlah saudaraku renungan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman Tuhan yang menuntun, memberikan kami kekuatan, bahkan semakin hari semakin bijaksana. Kami memakai kesempatan yang ada seperti emas yang sungguh berharga. Dan kami percaya Roh Kudus menuntun mengajar kami, sehingga kami peka dengan waktu-waktu yang ada. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, waktu-waktu kami hanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami. Kami tidak mau menjadi gadis yang bodoh, tapi kami mau menjadi gadis yang bijaksana, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Ini kami Bapa, kami siapkan hati kami, berkati sepanjang hari ini aktivitas yang kami lakukan. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara-saudaraku, semangat di dalam melakukan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.